Sebelum saya ke Bung Daniel, saya mau mendalami sedikit dari Bung Slamet Ma'arif. Bung Slamet, Anda katakan kalau Ya, Pak Prabowo maju tidak seperti ini, tapi saya menerjemahkan maknanya seperti ini. Kalau Pak Prabowo maju 2024 tetap maju, maka Pak Prabowo bukan negarawan karena tidak mementingkan generasi muda. Kenapa demikian? Bukankah politik itu ketika kemudian masih punya elektabilitas tinggi, masih punya kesempatan yang bagus, sehat dan lain sebagainya, bukankah mengabdi kepada bangsa dan negara nomor satu? iya. Jadi bagi kami seorang negarawan itu akan lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan partainya. Seorang negarawan itu akan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan penguasa. Sehingga tahun 2024 itu kita akan memperkirakan itu tahun-tahun yang berat, Hmm. ya. Sehingga ada beberapa catatan. Pertama, ketika beliau mengatakan jatuh bangun bersama rakyat, tapi Ya. kemudian meninggalkan rakyat yang ketika Pilpres kemarin luar biasa berkorban segalanya untuk Pak Prabowo di luar daerah itu sambutannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, sehingga ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah, kekecewaan itu begitu mereka rasakan. Yang kedua, faktor usia juga dipertimbangkan dong. 2024 Pak Prabowo nanti usianya berapa? Sedangkan bangsa butuh seseorang pemimpin yang energik, yang masih muda, yang betul-betul full untuk bangsa dan Iya, negara. tunggu sebentar, saya Sehingga potong, mohon maaf. Tadi ada katakan 2024 tantangannya berat, perlu butuh orang muda. Memang Pak Prabowo nggak mampu 2024, memang Pak Prabowo nggak mampu untuk menjawab tantangan berat di 2024. jadi gini, tidak bisa dipungkiri juga apa yang didapatkan oleh Gerindra saat ini itu juga sedikit banyaknya ada pengaruh dari gerakan 212. Itu nggak boleh dipertimbangkan, nggak boleh dilupakan maksud saya. Maksudnya? Sehingga, iya, sedikit atau banyak lah Ya. yang sekarang Gerindra rasakan itu kan tidak bisa lepas dari pengaruh gerakan 212 di ajang Pilpres kemarin. Iya, artinya apa yang Anda mau sampaikan di sini? Artinya untuk 2024 kalau seorang negarawan akan mempertimbangkan itu, bahwa kan Pak Prabowo sekarang sudah meninggalkan kita semua dengan bergabung dengan pemerintah. Oke. Nah kemudian ini kan ekonomi juga udah carut marut luar biasa, ya kan. Kemudian intervensi asing dan asing juga udah luar biasa. TKA yang masuk udah nggak terbendung. Ini negara itu sudah luar biasa lah. Oleh karenanya 2024 itu butuh sosok yang memang betul-betul energik. Dan saya yakin Gerindra akan mempertimbangkan itu. Dan Pak Prabowo, Anda menilai ini ya, tidak mampu untuk menjawab semua tantangan itu di 2024. Bukan tidak mampu, saya pikir sebagai seorang negarawan sudah selayaknya memberikan kesempatan kepada generasi muda. Masih banyak kok generasi muda bangsa ini yang mampu mengemban amanah itu. Ada Mas Anies, ada Mas Sandi, ada Bang Daniel, ada Sohibul Iman, banyak, ada Pak Fadlizon. Saya pikir itu mesti diberikan kesempatan. Kalau dia seorang negarawan akan melakukan kaderisasi naik generasi. Kok Gubernur DKI Jakarta nggak disebut, Mas Anies? Tadi sudah. Oh sudah, oke baik. Saya pikir lewatkan. Sekarang Bung Daniel. Iya, pertama saya harus klarifikasi beberapa hal ya. Pertama, saya ingin kutip apa yang disampaikan oleh Haji Agus Salim, juga Pak Kasman Singodimedjo, yang mengatakan leaden is lisden. Memimpin itu adalah menderita. Jadi saya mau tegaskan Pak Prabowo tidak pernah berkhianat meninggalkan pendukung, atau beliau juga tidak pernah lupa dengan para pendukung yang bersusah payah, bercucuran keringat darah ketika masa-masa kontestasi. Saya mau katakan justru apa yang beliau lakukan pada saat ini, memilih untuk bergabung dengan pemerintah, itu adalah menjaga persatuan agar bangsa ini tidak pecah. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya sebut mengutip leaden is lisden itu. Pak Prabowo kemarin juga menyebutkan, saya tahu saya diejek, dihina, beliau sampaikan begitu. Tapi itu tidak ada masalah. Itu adalah konsekuensi langkah yang harus dipilih seorang pemimpin. Karena banyak hal yang beliau tahu, beliau ini mengalami, saya sering sebutnya suffering of knowing, menderita karena banyak tahu.
Jangan-jangan langkah beliau itu justru menyelamatkan Pak Slamet Ma'arif, menyelamatkan banyak Gimana orang menyelamatkannya, dan Bung Daniel? sebagainya. Tentu tadi yang saya ingin sebutkan adalah menjaga persatuan salah satunya. Oke. Kemudian hal-hal yang lain yang saya tidak bisa Maksudnya gimana sebutkan kalau seandainya nggak secara dijaga oleh Pak rinci. Prabowo, Mas Slamet bisa pecah Coba sendiri Anda begitu? coba Anda 212 pecah, bayangkan kemudian ma- terjadi polarisasi. banyak hal lah ya yang tidak bisa kita ungkapkan secara naratif ya, tapi kemudian itu bisa kita rasakan. Yang jelas sampai langkah Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah itu mencegah kita berpecah belah, dan hari ini kita mengalami suasana krisis, suasana sulit, dan bahkan membuktikan memang hari ini yang paling kita butuhkan adalah kolaborasi, Ya. gotong royong, tidak lagi kemudian membangkitkan permusuhan politik dan dendam politik. Termasuk soal usia Saya pikir tadi 2024 tidak relevan untuk kemudian dikatakan soal usia? Mas Aiman, sampai dengan detik ini Pak Prabowo belum menjawab secara terang apakah beliau akan maju sebagai capres atau tidak. Yang jelas beliau selalu menyampaikan sikap nanti ketika tepat waktunya, melihat situasi dan kondisi Ya. bangsa dan negara kita, beliau akan menjawab. Baik. Kan tadi juga dijelaskan oleh Sekjen Gerindra, Bang Mujani, bahwasannya beliau akan menjawab ketika masa-masa akhir nanti. Artinya ada Kenapa? kemungkinan. Karena tentu kondisi kebangsaan kita akan sangat dinamis, akan banyak berubah. Apakah kemudian di masa itu Pak Prabowo merasa publik grassroots itu masih percaya dengan beliau akan bersikap seperti apa? Apakah ada ketidakpercayaan terakumulasi, ya beliau akan bersikap. Bung Yang Daniel. jelas apapun langkah yang akan diambil Pak Ya, Prabowo, terakhir, pemikiran ngomong-ngomong, beliau adalah demi bangsa dan negara itu. ya, ngomong-ngomong, tugas yang diberikan Pak Jokowi Presiden kepada Pak Prabowo rasanya paling banyak ya. Ada Komandan Ketahanan Pangan, kemudian ada Alutsista, ada lagi kemudian yang banyak dikritik ada terkait dengan cetak dari sawah, bagian dari ketahanan pangan. Saya ingin tanya, ini dengan anggaran triliunan rupiah, ini luar biasa yang diberikan kepercayaan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Sulit rasanya Jawabannya- untuk kemudian disampaikan, tidak ada sesuatu yang kemudian disampaikan yang bisa dikatakan di sini bahwa ada Jawabannya singkat, rencana-rencana Mas tertentu. Aiman. Jawabannya singkat, Mas Aiman. Pertama, Presiden percaya dengan kompetensi Pak Prabowo, itu pertama tentu. Kemudian kedua, Pak Presiden juga memiliki kepercayaan penuh terkait dengan integritas Pak Prabowo. Jadi kompetensi dan integritas itu adalah modal utama Pak Prabowo pada saat ini. Anda seperti Nggak tahu terkait Pak dengan Prabowo, karpet merah untuk 2024? itu terserah tafsir publik seperti apa. Yang jelas komitmen Pak Prabowo pada saat Baik. ini itu adalah komitmen kerja. Baik. Saya menyebutnya adalah komitmen. Baik, terakhir ke kerja. Bung Slamet. Bung Slamet, Anda juga Ya. merasakan hal yang sama, Anda melihat yang sama bahwa ada karpet merah dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo? Ya bagaimanapun Pak Prabowo kan sekarang jadi pembantunya presiden, itu nggak boleh lupa. Kalau nanya pembantu presiden tergantung juragannya kan begitu. Ya pembantu kan harus manut sama atasannya begitu. Tapi bagi kami tentang keumatan kita belum melihat progres yang positif yang berarti dari Pak Prabowo. Contohnya pertama urusan kriminalisasi ulama. Dengan bergabungnya Pak Prabowo ini nggak ada progresnya yang kita lihat dalam artian Oke. tetap yang jadi tersangka tetap tersangka, nggak ada. Ini beda dengan dulu zaman Pak Habibie ya. Dulu dengan Habibie. Yang kedua bahwa kemarin ketika kita rame-rame menolak RUU HIP, ya kan, di mana kita mengindikasikan bangkitnya komunis, saya nggak ngelihat komentar sama sekali tentang Oke. Pak Prabowo. Padahal itu Pak Slamet, Bung Slamet, saya ingin tanya kita pertanyaan nggak ada. singkat saja, sederhana saja. Apakah ada indikasi bahwa Pak Jokowi menyiapkan Pak Prabowo untuk 2024? Pertanyaannya singkat saja, iya atau tidak? Enggak, Anda tidak melihat itu? tidak melihat. Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Slamet Ma'arif dari PA 212, kemudian juga Bung Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Pak Assalamualaikum. Prabowo Subianto. Selamat, terima kasih. Terima kasih. Baik. Dan